Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Baik, kita akan melanjutkan materi kuliah kita di metodologi kedua dalam pertemuan kita kali ini. Kemarin kita sudah mempelajari bagaimana menulis spontan. Apa yang ingin saya sampaikan dalam menulis spontan itu sesungguhnya Bapak ingin mengatakan bahwa sesungguhnya menulis itu adalah sesuatu yang memang kewajiban Anda. Anda tadi sudah saya jelaskan kemarin bahwa bagaimanapun Anda bisa membaca banyak tapi tidak mampu memberikan menulis, ternyata Anda juga termasuk belum. Nah, ada 12 alasan mengapa menulis itu penting. Yang pertama, bahwa menulis itu akan membantu menemukan siapa dirimu. Yang kedua, menulis dapat membantu percaya diri dalam meningkatkan kebanggaan. Bagaimana kita tidak bangga kalau tulisan kita dibaca orang, kemudian dikomentari orang dalam sisi positif maupun sisi yang kontra, tapi nggak apa-apa, itulah namanya menulis. Dari menulis Anda dapat mendengarkan pendapat unikmu sendiri. Saya udah baca itu cerita-cerita tulisan-tulisan masing-masing. Ada yang tulisannya langsung to the point, ada yang menulisnya berstandar, tapi pada umumnya tulisannya sudah cukup representatif. Selanjutnya adalah dengan menulis kita menunjukkan apa yang dapat Anda berikan kepada dunia. Meningkatkan kreativitas, menyembuhkan diri dengan menulis. Kita membantu untuk tetap hidup dengan kita menulis seperti itu. Oleh karena itu, sesungguhnya pelajaran kemarin dari hari pertama mengajak adik-adik sekalian sudah mulai berpikir bagaimana aku harus setiap hari menulis. Buku diari itu digunakan untuk menulis. Rumah-rumah di Maya itu, di Facebook, berikan tulisan-tulisan kamu yang representatif. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu kenali diri. Ini penting untuk kita mencoba melihat sejauh mana sesungguhnya selama saya kuliah menulis. Nah, oleh karena itu di tugas yang kedua itu ada beberapa daftar angket yang harus kamu jawab dari kejujuran yang sesungguhnya. Itu nggak ada nilainya, tapi paling setidaknya saya sudah tahu, Bapak sudah tahu sebetulnya bagaimana sesungguhnya kamu menulis selama ini. Misalnya pertanyaan yang saya tanyakan, misalnya, apakah selama ini kamu sulit menemukan kata pertama dalam setiap kali akan memulai menulis? Itu pertanyaan sederhana, tapi kita pulang dapat makalah dari dosen, disuruh buat makalah, buka laptop. Setelah buka laptop, laptopnya dihidupkan, judulnya sudah jelas, tema yang diberikan dosen sudah jelas. Pada saat menulis pertanyaannya, kira-kira kata apa pertama? Nah, ini jawab dengan jujur nanti. Ada beberapa item, silahkan nanti buka di tugasnya. Adik-adik sekalian, kita akan masuk ke materi selanjutnya adalah kenali menulis spontan yang tadi sudah kita berikan. Jadi banyak itu. Karena itu sesungguhnya saya punya buku ini sebetulnya. Jadi ini adalah buku karya Pak yang inilah pelajaran kita. Tapi karena bukunya sangat terbatas, seperti hanya kelas hari Selasa dulu yang bisa membeli. Harga bukunya itu 55.000. Dan buku ini nanti dalam dialog kita ini aja yang dipegang. Saya nanti coba buka halaman itu nanti di situ. Oke. Nah, di situ banyak dari pertemuan konsep kita yang mulai dari kemarin, dari kontrak kerja, kontrak belajar, kemudian evaluasi diri, kemudian latihan menulis spontan. Itu adalah bagian
untuk menstimulan awal bagaimana harusnya saya nanti dalam proses menulis. Karena kalau kita benar-benar sungguh-sungguh bersama saya ngajar, saya punya jaminan Anda bisa menulis skripsi itu sebulan kelamaan menulisnya. Inspirasinya apa nggak tahu. Jadi bergantung masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan membahas masalah temu kenali jurusan dan program studi. Karena itu sering saya menanyakan kepada mahasiswa, bagaimana Anda tahu bahwa Anda tahu, kalau Anda tidak tahu bahwa Anda tidak tahu. Sebenarnya apa sih maknanya itu? Nah, salah satunya kita akan coba membedah. Sebelum bagian dari metodologi, langkah yang pertama ikutin dari penulis spontan, selanjutnya kenali jurusan dan program studi. Pak sekarang ingin bertanya kepada adik-adik sekalian sampai detik hari ini, sampai saya sampaikan presentasi ini, pertanyaan yang saya muncul adalah, kenapa saya kuliah di program studi ini? Studi masing-masing tentunya. Itu pertanyaan. Apakah kamu sudah kenal program studinya? Apakah sudah tahu visi misinya? Apa sudah tahu bakal seperti apa? Nah, kalau itu belum tahu atau masih samar, berarti kita belum siap menghadapi dunia proses ini. Oleh karena itu, saudara sekalian, pertama sekali ayo kita lihat, saya sekarang ini masuk di program apa? Kalau saya masuk program hukum ekonomi syariah, maka saya akan berusaha, akan tahu seperti apa hukum ekonomi syariah itu, apa isinya, terus bagaimana prinsipnya, apa yang paling kita punyai kekhasannya. Kalau Anda orang ekonomi Islam, PB misalnya, harus tahu itu juga. Nggak bisa diam-diam. Apalagi kalau ditanya, kenapa kamu masuk program studi ini? Daripada Ida. Iyalah daripada Ida. Oh, karena kawan aku masuk di program studi ini, maka saya melok. Oh, karena ya daripada nganggur di rumah, udahlah kuliah apa baik. Nah, kalau itu sudah berangkat dari pertanyaan yang semester sekarang ditanyakan dan pertanyaan kamu masih ragu-ragu, maka sesungguhnya Anda belum siap untuk masuk di program studi yang sesungguhnya. Adik-adik sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah memilih satu prodi, sekarang taruhlah prodi hukum ekonomi syariah, prodi ekonomi syariah, atau magister ekonomi syariah, maka bismillah dengan keadaan apapun juga, maka sejak kamu memilih pada saat itu sampai nanti kamu doktor, sampai kamu profesor, tetap di hukum ekonomi syariah, tetap di ekonomi Islam, tetap di ekonomi syariah. Nah, itu berarti disebutkan keahlian. Jadi ayo itu dulu, koreksi diri kita dulu. Kita ini udah kenal gak jurusan kita? Kita nih kenal nggak program studi kita? Kita udah kenal belum universitas kita atau fakultas kita lah minimal? Kalau belum, segera cari. Ini penting, Pak. Ini penting, saudara sekalian, untuk ke materi-materi kita selanjutnya. Dan kita akan tahu posisi kita. Kalau kita orang hukum ekonomi syariah, tiba-tiba kita masuk ke Gramedia atau ke toko buku misalnya, yang ditanya pertama sekali itu adalah di mana ruangan, di mana rak, atau di mana standnya hukum ekonomi syariah atau standnya ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Nah, itu yang pertanyaan pertama. Ini kan kita kadang-kadang kan tidak masuk mall, masuk apa toko buku, yang ditanya pertama sekali adalah bagaimana cara mengolah tanaman milenial misalnya, atau mencari buku masak, atau biaga ini ditanya di mana ruangan, di mana rak fakultas kedokteran. Artinya dia nggak percaya, dia nggak pede lah. Kalau dari awal sudah nggak pede, terus gimana coba?
Ini penting saya doktrin dulu sama adik-adik semuanya, sama saudara-saudara sekalian. Sehingga kamu tuh tidak menjadi orang melek walang. Kamu tidak hanya sekedar yang penting saya kuliah, saya tidak hanya sekedar buat ini, tapi betul-betul bahwa kamu ketahui. Nah, kalau sudah tahu program studi, sudah tahu apa yang kamu rasakan, sudah tahu, maka tentunya nanti setelah itu di langkah selanjutnya kamu tahu kira-kira di awal-awal apa yang menarik dalam studimu nanti. Ini maksud saya, ini maksud Pak, supaya tahu dulu. Jadi introspeksi nanti. Setelah mendengar video ini kamu introspeksi, iya ya, saya ini kuliah di Fakultas X, dengan program studi X ini untuk apa sih sebetulnya? Aku ini paham nggak dengan program studi aku? Ya nggak usah lah cerita tentang nanti, kita cerita yang lain. Tapi pertanyaan dasar ini, ketika Anda tidak bisa mampu menjawabnya, berarti ada persoalan dari itu. Kalau masih juga terpikir rumput orang lain itu lebih bagus, lo enak sekali fakultas kedokteran begini, enak sekali hukum. Tidak nyaman yang kuliah di fakultas ini, Universitas Islam ini. Nah, ini kan, ayo. Jadi itu yang harus yang adik-adik harus pahami dulu. Nah, kalau setelah paham, sudah paham betul, nanti introspeksi. Kamu sadari, saya ini kira-kira udah kenal belum fakultas saya? Udah kenal belum program studi saya? Sudah kenal belum bagian prosesnya dalam penyusunan skripsi atau ya hal-hal yang bersifat jurnal ilmiah? Nah, itu yang perlu dikaji. Nah, kalau kita sudah cinta itu, namanya orang. Kalau dia sudah cinta itu kan tidak mungkin love is blind toh. Tidak mungkin tidak, itulah manusia itu. Dia itu cinta. Enggak bisa. Nah, jadi ya tidak bisa, maka ketika kita cinta pada sesuatu, sudah ada ijtihad sesuatu atau sudah mampu mengapresiasi bahwa inilah hidup saya, inilah program studi yang memang saya sukai, dan inilah yang menjadi kajian yang harus saya dalami, maka bismillah kamu kalau ada satu persoalan kecil, maka kamu akan menggalinya. Maka itu nanti selanjutnya kita akan memahami, kenali topik. Dalam bicara topik misalnya, setelah kita tahu program studi kita, sudah sadar dengan evaluasi, kemampuan saya rendah, kamu lebih membanggakan program studi di luar kita, program studi universitas itu, program studi ini. Tapi ketika ditanya apa sebetulnya substansi yang ingin kamu cari, pertanyaannya ngawur. Maka di sini ada persoalan dalam memahami. Nah, adik-adik sekalian, dengan setelah kita paham dan suka prodi, kan ada sesuatu unek-unek kalau ada persoalan. Maka itulah kemudian dari mata kuliah yang dari program studi yang kamu sukai, ya sudah mulai suka dan yakin bismillah mau terjadi. Pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana membangun motivasi itu. Nah, ini yang akan kita lihat. Jadi kalau setelah kita sudah betul-betul mengenali fakultas dan program studi kita masuk ke level selanjutnya adalah mengenal topik dulu. Nah, topik kita apa ya? Maka itu saya pahami. Ya. Apa ya? Ya harus bisa dipahami gitu loh. Bahwa topik itu adalah hal yang akan urgen. Misalnya gini. Saya ini suka sama misalnya City Betok misalnya. Ini saya suka banget. Nah, ketika saya suka, kemudian nyaman, senang dengan tiba-tiba dia ada satu kesalahan atau sesuatu yang tidak dipas dengan kamu. Dengan dia, pertanyaannya apakah kamu diam saja? Nah, kalau betul-betul dia cinta, dia akan berpikir. Apabila ada kesalahan dalam dirinya, dia akan berusaha untuk mencoba untuk menggalinya, untuk mengambilnya dengan baik. Jadi
Sekali lagi adik-adik sekalian, mari kita benahi dari sisi ini. Jadi kesimpulan yang perlu kita pahami adalah sekarang adalah kenali dulu prodi kita. Kenali dulu fakultas, kemudian prodi kita. Kamu harus kenal utuh. Dari kenal itu nanti kamu akan mencari mata kuliah apa yang paling kamu sukai. Maka akan ketemu topik. Nah, sejak saya ngomong hari ini nanti dan kita akan learning yang menggunakan video, paling tidak ini juga menjadi dasar awal kita supaya dasar adik-adik supaya memahami. Jadi menyusun skripsi itu atau metode penelitian itu menurut saya tidak hanya teori enggak, tapi kita berangkat dari awal, dari problem, dari hal yang terima kasih, sukses buat kita semua dan kita masuk nanti di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.